Mari kita buka video singkat ini dengan sebuah informasi yang menarik. Salah satunya adalah mengenai official art terbaru yang diposting oleh Kenwaku Sensei pada akun Twitter resmi Toman Official. Di mana pada postingannya itu, beliau membagikan gambar dari dua orang karakter terkuat yang ada di dalam geng Yokohama Tenjiku. Siapa lagi kalau bukan Izana Kurokawa dan juga Hito Kakucho. Menarik ya, di momen itu terlihat kondisi Izana dan Kakucho yang ternyata berhasil selamat dari kematian dan hidup bahagia pada garis waktu lainnya atau garis waktu alternatif. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat sama-sama aja ya potongan panel manga yang ada di layar. Dalam gambar itu terlihat dengan jelas bahwa Izana dan Kakucho sedang pergi bermain ke suatu area perbelanjaan yang bernama Yokohama Chinatown. Hal ini sebenarnya bukanlah pertama kalinya Ken Wakui memposting gambar mengenai karakter yang kembali dia hidupkan pada garis waktu alternatif. Karena pada beberapa bulan yang lalu, beliau juga sudah melakukan hal ini kepada Draken dan juga Baji. Di mana pada gambar tersebut nampak Baji yang ternyata masih hidup, alias berhasil selamat dari tragedi berdarah ketika pertarungan besar melawan geng Valhalla terjadi. Dalam captionnya, Ken Wakui juga menuliskan bahwa Draken dan Baji terlihat lelah karena terus-menerus melayani dan menyiapkan semua kebutuhan Maiki. Oleh karena itu, mereka berdua kabur dari Maiki dan bersenang-senang berdua untuk sekedar bersantai sejenak dan juga menikmati hidup mereka. Namun, terlepas kemiripan dari dua gambar di atas, sebenarnya jika kita perhatikan baik-baik, ternyata terdapat sebuah kejanggalan yang cukup menarik dari official art hari ulang tahun Izana tersebut, yaitu adanya gambar tanda stop atau tanda larangan untuk berhenti, tepat di depan sebuah toko supranatural atau toko perdukunan serta toko peramal. Berdasarkan hal itu, banyak sekali pembacanya yang berpendapat dan juga berasumsi bahwa sang prajurit terkuat alias Hito Kakucho masih bisa diselamatkan atau masih bisa hidup. Apalagi dalam gambar ini, Ken Wakui juga menjelaskan bahwa Izana berkeliling pasar ini untuk membeli bapau yang semuanya diberikan kepada Kakucho. Padahal Kakucho sendiri berkata bahwa dirinya sudah cukup kenyang. Bagaimana jika momen antara Kakashi dan ayahnya kembali terulang pada manga Baguantam ini? Di mana maksud dari bapau yang diberikan kepada Izana adalah sebuah energi kehidupan atau semangat hidup yang diberikan oleh Izana kepada Kakucho, supaya Kakucho tidak menyerah dan terus berjuang untuk tetap hidup. Lagi pula, dalam beberapa chapter ke belakang, kita sama sekali tidak diperlihatkan mengenai kemana perginya para mantan anggota geng Yokohama Tenjiku, seperti Ran, Rindo, Mochizuku Kanji, dan juga Shion Madarame. Apakah mereka semua sudah tahu bahwa Kakucho sedang sekarat dan langsung datang bersama-sama untuk menyelamatkan Kakucho serta membawanya ke rumah sakit? Mengingat pada chapter 268 kemarin, Wakasa yang sebelumnya sempat pingsan selama lebih dari 2 bulan, akhirnya kembali dimunculkan dengan mengungkap sebuah fakta gila, bahwa Shinichiro Sano adalah seorang time leaper yang pertama. Berdasarkan hal itu, bagaimana jika ketika seluruh mantan anggota Tenjiku dimunculkan kembali, mereka akan membawa sebuah informasi penting lainnya lagi seperti Wakasa Imaushi mengenai kondisi Kakucho yang ternyata masih bernafas. Atau malah hingga saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang tahu tentang bagaimana nasib dari Kakucho. Hingga pada akhirnya Kakucho akan tetap mati secara permanen. Kesimpulannya, selama belum diperlihatkan batu nisan dan momen pemakaman dari para karakternya, maka tentu saja belum bisa dipastikan apakah karakter tersebut sudah mati permanen atau belum. Dan tentunya masih ada harapan besar bahwa karakter tersebut bisa selamat. Apalagi Kakucho adalah karakter yang dikenal cukup hoki dan memiliki banyak sekali nyawa. Bahkan di akhir arc Tenjiku, Kakucho terlihat sangat frustasi dan bertanya kepada dirinya sendiri dengan berkata seperti ini. Hah, pada akhirnya hanya akulah satu-satunya orang yang selalu selamat. Nah, bagaimana menurut kalian? Yare da wa. Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Seperti biasanya, setiap hari Sabtu kami akan kembali membahas dan juga menjelaskan mengenai prediksi dari chapter terbaru manga Baguantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 269. Jadi bagi kalian yang tidak suka dengan konten prediksi seperti ini, kalian bisa langsung skip aja ya videonya dan tunggu sampai chapter resminya terbit pada hari Selasa malam. Atau paling cepat menunggu bocoran aslinya muncul di hari Selasa pagi. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya.
Jika pada chapter minggu lalu kita masih mendapatkan sebuah petunjuk dari Ken Wakui berupa gambar mengenai perayaan festival kembang api, yang ternyata hal tersebut merupakan gambaran dari dua hal inti yang ada pada chapter 268, yaitu untuk merayakan kemenangan dan keunggulan Takemichi dengan cara meneriaki nama Toman berkali-kali, sekaligus perayaan atas diungkapnya tentang siapakah Time Leaper yang pertama. Namun sayangnya semua tersebut tidak berlaku lagi minggu ini, karena faktanya sampai video ini selesai dibuat, kita sama sekali tidak diberikan petunjuk oleh Ken Wakui mengenai hal apa saja yang akan terjadi atau hal apa saja yang akan menjadi bagian cerita dari chapter 269. Tapi meskipun begitu, kami yakin tanpa perlu ada petunjuk apapun, kalian semua pasti sudah bisa menebak dengan mudah mengenai hal apa saja yang akan terjadi pada chapter terbarunya nanti. Nah, jika kami rangkum semua komentar para pembaca dan penonton yang ada pada video kami sebelumnya, sebenarnya hanya ada dua hal penting yang mungkin bisa terjadi pada chapter terbarunya nanti. Pertama, bagaimana jika ternyata pada chapter 259, pertarungan antara Takemichi dan Mikey harus terhenti lebih dulu atau dipotong dengan sebuah cerita panjang mengenai flashback kisah masa lalu dari sang presiden geng legendaris Black Dragons generasi pertama, yaitu Sano Shinichiro. Mengingat pada akhir chapter 268 kemarin, cerita dari manga Baku Otam ini berhenti tepat ketika Takemichi sedang bertanya kepada Mikey mengenai kebenaran dari semua hal yang baru saja dia dengar tentang Shinichiro Sano yang merupakan seorang Time Leaper yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana jika ternyata pada chapter 269 besok, seluruh isi ceritanya tidak akan dipotong dengan sebuah flashback masa lalu lagi, melainkan akan dilanjutkan dengan momen pertempuran besar antara Mikey versi Dark Emulsive 2.0 melawan Takemichi versi Awakening. Mengingat pada akhir ceritanya kemarin, mata dari Mikey sudah kembali berubah menjadi berwarna putih seutuhnya, dan semua keraguan serta rasa takutnya kepada Takemichi sudah mulai hilang. Aneh banget kan, jika Mikey sudah mulai serius tapi ternyata mereka malah bicara lagi. Lagi pula semua asumsi atau kemungkinan yang kedua ini bukanlah tanpa alasan, karena berdasarkan gambar bocoran sketsa dari Ken Wakui yang diposting pada hari Kamis kemarin, beliau sendiri sudah menunjukkan panel manga dari Shinichiro Sano yang sedang bertemu dengan dua orang karakter misterius lainnya. Namun sayangnya tidak jelas siapakah kedua orang yang ditemui oleh Shinichiro Sano pada panel tersebut. Apakah mereka adalah Waka, Benkei dan Takeomi, atau malah Sujinma kecil dan juga Harucho Sanzu ketika masih kecil. Namun karena bocoran sketsa ini baru diposting kemarin, maka sudah pasti cerita baru itu akan muncul secara langsung di manganya dalam waktu 2-3 minggu lagi, atau tepatnya pada chapter 271 dan juga chapter 272. Oleh karena itu, kami gak akan bahas mengenai hal tersebut lebih dalam dulu ya, karena memang masih terlalu jauh sekali jika mau kita bedah sama-sama pada satu video ini. Nah, berdasarkan dua kemungkinan di atas, menurut kalian manakah yang akan terjadi pada chapter 269? Apakah kemungkinan yang pertama, kedua, atau malah ada kemungkinan yang ketiga lagi, yaitu Sanzu dan Wakasa yang akan bergabung ke dalam medan tempur sebagai komentator? Mengingat pada chapter terbaru kemarin, Sanzu dan Wakasa sudah sama-sama bangun dan mereka berdua pun langsung saling memandang Mikey, tepat ketika Mikey baru memberitahu Takemichi mengenai siapakah Time Leaper yang original. Oh iya, sebelum kami tutup video ini, Oji-san mau sampaikan sebuah kabar baik dulu ya, yaitu manga spin-off Tokyo Revengers yang berjudul Letter from Baji atau Surat dari Baji chapter kelima akan kembali terbit secara legal di Jepang pada hari Minggu besok. Jadi bagi kalian yang sudah lama menunggu-nunggu kelanjutan ceritanya, jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan video terbarunya hari Senin. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam Baku Hantam. やれやれだわ